Halo lagi semuanya, ketemu lagi di channel Semikonduktor. Jadi seperti yang ada di judul dan clickbaitnya, thumbnailnya. Di sini saya akan mereview sekaligus memberikan tutorial tentang cara menggunakan dan memasang SSD baru ya. Jadi ini SSD dari tim Elite, tim grup ya. Di sini kapasitasnya 512 GB. Lalu speednya ini di sini 530 Mbps dan rate-nya 480 Mbps. Lalu di sini ada beberapa keterangan lagi. Jadi ini sudah disobek untuk memasangkan segel ya. Nah, di sini ada sebuah laptop dan SSD-nya itu ukurannya sebesar harddisk ya. Cukup kecil dan beratnya ringan juga, nggak seberat harddisk. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, lanjut kita ke proses penyetelan ya. Oke, jadi di sini kita buka komputer manajemen. Jadi cara membukanya itu, oke, lalu di dalam laptop itu kita buka file manager. Lalu ke disk PC kalau di Windows 10. Nah, ini kan belum muncul dia. Itu kita ke manage ini. Tunggu sebentar. Dan dia akan membuka komputer manajemen. Nah, di komputer manajemen ini kita masuk ke menu disk management. Tunggu sampai muncul seperti ini, dan di sini terbaca disk 0 ini. Itu Windows saya dan data saya selama ini. Dan yang 476,92 GB ini adalah si SSD tim Elite ini. Nah, caranya yaitu kita klik di sini, klik kiri, habis itu kita klik kanan, kita ke New Simple Volume, next. Nah, ini di sini kita bisa memilih berapa besar partisi kita di data SSD ini. Di sini saya ingin menggunakan satu partisi aja, jadi satu di sini itu untuk satu partisi. Ini diisi segini aja kalau saya. Tapi buat kalian yang mau pakai partisi kedua ketiga, ini bisa kalian ganti. Misal saya mau 1 GB itu berarti di sini tulisnya 1000. Kalau 10 GB ya 10.000 atau seterusnya. Kalau 50 GB ya berarti 50.000. Karena kan di sini satuannya dia MB. Nah, MB itu megabyte ke gigabyte itu kan jaraknya 1000. Jadinya 1 MB itu kan 1000 mega. 1000 giga. Jadi kalau kalian mau 50 giga, tinggal mengalihkan satuan giga yang kalian mau dengan 1000. Gitu. Jadi di sini saya tulis saja 488.396 megabyte. Oke. Nah, ini kalau sudah
biru begini tombol next-nya. Ini kita pencet. Lalu di sini kita suruh memilih nama foldernya. Ini saya pilih data F aja ya. Kita pilih F, next. Ini format atau enggak, lebih baik di format aja, takutnya nanti dia error. Kita next, dan ini finish. Nah, ini tunggu sampai dia selesai format. Oke, jadi di sini kalau dia sudah selesai format, itu nanti dia munculnya new volume F. Nah, ini di sini kelihatan ukurannya 476 GB. Lalu ini urusan kita di sini sudah selesai ya. Sekarang kita akan coba tes speednya. Seberapa kenceng kah SSD 700 ribuan ini? Karena ini kan termasuk murah di harganya. 700 ribu sudah dapat 512 GB. Sementara brand lain itu antara 1 juta sampai 1,9 ya, 2 juta. Oke, jadi di sini saya menggunakan Crystal Dismark. Nah, di sini saya akan tes semuanya. Oke, jadi ini adalah kecepatan SSD Team Elite dan SSD WD Green M.2 ya. Bisa dilihat kecepatannya seperti apa. Oke, jadi di pengetesan yang kesekian ini, di sini ada harddisk 500 GB, ini USB 3 ya. Di sini saya copy file yang isinya banyak banget, ribuan file, hampir 2000 file. Dan di sini USB disk 3 ini itu harddisk 500 GB saya. Dapat dilihat di sini active load-nya itu hampir penuh. Dan disk 2 ini adalah SSD si Team Elite. Kita lihat aktifnya penuh. Dan dia speednya cuma segitu-segitu aja. Sementara yang SSD Team Elite ini dia malah 0,20 gitu. Ini tandanya dia lebih kenceng dari si harddisk ini. Dan yang aneh, di sini kebacanya bukan Team Elite tapi Toshiba. Itu tidak tahu kenapa, tapi begitu saya cek di SPICY, nah ini di sini kelihatannya, aduh, ini kok SSD semua ya. Oke, yang Buffalo ini itu yang harddisk. Jadi yang 476 GB itu Toshiba, itu adalah si Team Elite. Dan saat saya coba di Crystal Dismark, nah ini ya, ini Crystal Dismark dan ini harddisknya. Jadi di sini kebacanya Team Elite ya, tetepannya nggak berubah namanya. Team Elite 512 GB. Lalu ini masih bagus kondisinya. Lalu untuk suhunya, di sini suhunya tidak terdeteksi ya. Tapi meskipun udah kedeteksi, paling enggak ini kelihatan ini kualitasnya masih 100% ya. Ini di sini dapat dilihat harddisk saya sudah kuning. Sudah mulai bad sector. Current pending sector count. Oke, jadi untuk yang tadi itu speed maksimalnya cuman 24 Mbps ya. Jadi ini propertiesnya saya lihat dulu. Di sini kelihatan filenya ukurannya 8 GB dan ada 1829 file. Di sini kita akan coba duplikat dua file ini. Kita copy.
dan paste. Nah, di sini speednya 100 Mbps ya. Sekarang 200, habis itu turun lagi, naik lagi. Jadi kayak gunung ini ya, kelihatan naik turun, nggak stabil. Sekarang turun lagi, naik lagi. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita akan coba ke data D ya sekarang ya. Nah, dari SSD itu ke sini tetap saja ya speednya. Saya akan skip. Oke, jadi di sini akhirnya selesai juga kopinya. Ini kita copy. Sekarang kita coba kalau di SSD M.2 itu speednya berapa. Oke, jadi baru masuk itu 50 Mbps, lalu naik 100, turun lagi, naik jadi 150, turun lagi. Dropnya drop banget ya. Oke lah, kelamaan kalau nunggu ini. Itu speednya sudah sampai di dasar bumi. Ini kita batalkan saja. Kita coba kalau ini adalah file utuh ya. Jadi ini saya akan saya ekstrak dengan WinRAR. Oke, jadi karena ekstraknya terlalu lama, jadi di sini saya ganti dengan intro channel YouTube saya yang ukurannya sangat nggak masuk akal ini, yaitu 1,39 GB untuk video 8 detik. Ini akan saya copy paste di sini. Bisa kalian lihat di sini speednya dari 200 lonjak ke 300, lalu turun di sekitar 100 Mbps. Kita copy ke SSD yang baru. Bentar, ini dihapus dulu. Ya. Kita paste. Nah, ini akan saya copy, Ctrl V, dan di sini speednya tetap kenceng ya, tetap di 200 Mbps-an ya, masih oke lah. Daripada kalian pakai harddisk jalannya lambat banget kan, mending ini sudah awet, kapasitasnya lumayan gede, dan harganya juga kalau dihitung-hitung sebetulnya menang dari harddisk ya. Karena di sini kan kalau harddisk itu biasanya umurnya sekitar 2 tahun. Kalau ini kan dia menggunakan terabyte write ya. Jadi tidak ada yang namanya istilah hidupnya bisa berapa tahun. Kalau harddisk kan pakai gitu, 2 tahun. Nah, di sini kita tidak menggunakan itu lagi. Jadi di sini kita menggunakan namanya istilah TBW atau terabyte write. Nah, di sini ini kalau kalian pakai Crystal Diskmark, ini bisa kalian lihat di sini ada total host read sama write. Nah, itu kalau mereka berdua dijumlahkan dan jumlahnya itu sudah sampai limitnya si SSD ini,
itu dia sudah mulai rusak ya. Jadi kalian bisa siap-siap untuk membackup data kalian. Nah, jadi di sini masih beberapa giga aja dari kapasitas yang bisa ditampung SSD ini, yaitu SSD ini bisa menampung sebanyak 120 terabyte written ya. Jadi 120 tera itu kelihatannya kecil, tapi kalau kalian hitung, misalnya kalian sehari itu pakai 15 giga lah. Nah, 15 giga itu jika saya hitung-hitung itu dia bisa tahan 21 tahun. Nah, 21 tahun itu apakah laptopnya masih bisa nyala atau SSD-nya yang tahan duluan? Nah, itu yang dipertimbangkan. Bisa saja setelah 21 tahun lagi itu ada yang namanya SSD jenis baru yang bisa tahan 100 tahun gitu kan, nggak nyangka, lebih baik ganti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya tentang review SSD Tim Elite 512 GB ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe di bawah video ini.